wabarakatuh. Aduh, mohon maaf. Baru Masih nunggu moderator ini. Tadi udah hadir Ustaz Pak Harun. Oh, moderator belum muncul. Kayaknya keluar lagi deh. Kita tunggu sebentar. Siap. Tapi ini di Facebooknya udah live. Video yang kemarin yang Mas Iskandar yang di Facebook saya hapus dulu ya Mas Is. Oke, siap. Santai. Tapi udah ada filenya di saya, nanti coba diedit dulu, kalau bisa nanti diposting lagi. Itu ketahuan nggak siapa yang masuk? Ya namanya kemarin itu Mahdi. Ya kok bisa-bisanya ini. Iya. Itu juga nggak tahu Mahdi siapa namanya? Mahdi Humad. Memang kemarin dia nunggu selesai dulu ya. Nunggu selesai Mas Is bicara gitu, baru dia bertingkah gitu. Betul lah. Nggak lagi di tengah-tengah pembicaraan ya. Wah, bahaya besar itu kalau gitu, Bang. Itu makanya. Namanya Mahdi Humad, nggak tahu siapa tuh. Apa mesti kita somasi dia tuh lewat Zoom-nya. Iya. Tapi baru kali ini dalam hidup ngalamin kayak gitu tuh. Sama. Saya juga baru ngalamin. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita tunggu-tunggu saya speed apa gitu kayaknya. Kalau saya gitu. Emang pas ada obrolan bahasa Inggris asing itu ya, kan sempat ngoceh-ngoceh asing itu kan, bahasa asing. Agak curiga sih itu, kok bahasa asing ini kan. Kirain dia mau nanya kan ya? Kemarin itu kan Pak Irfan lagi mempersilahkan siapa yang mau nanya. Lagi saya absen kan? Iya. Lagi saya absen. Disebut, dia malah share screen. Itu berkali-kali kan saya stop terus di share lagi, saya stop di share lagi gitu. Kayaknya emang dia fungsi hidup dia buat begitu kayaknya. Iya, moderator udah hadir nih ya. Oh, siap. Oke. Masya Allah, Ustaz. Dan Pak Harun sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, karena udah pada ngumpul semua, dipersilahkan untuk dilanjut acaranya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka silaturahim, silatul amal, silatul ara, dan silatul ukhuwah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini Allah senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan serta kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, serta kita selaku umatnya yang berusaha untuk istiqomah dan konsisten mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan harapan kita mendapatkan pertolongan di dunia akhirat kelak. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan, saya selaku moderator, nama saya Fahrul Razi. Ya. Saya berdomisili di Tambun Selatan, di Jatimulya, Tambun Selatan. Salam kenal semuanya. Ya. Baik, langsung saja. Alhamdulillah, untuk petang ini kita akan melaksanakan
obrolan. Insya Allah obrolan ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi teman-teman khususnya di ruang lingkup pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kucing, dengan tema yaitu sejarah Perang Badar. Langsung saja kepada akhuna Kanda Ervan siapa namanya? Afwan? Ardi Prayoga. Oh, ya Kanda Ervan Adi Prayoga. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Oke, sebelumnya saya tes audio dulu. Baguskah suara saya? Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Ya. Emang hari ini cukup cerah ya. Cukup cerah, alhamdulillah. Tidak seperti hari kemarin ya. Alhamdulillah, kemarin sungguh luar biasa ujian dari luar baik dari dalam ya. Semoga hari ini kita lancar, alhamdulillah. Baik, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas nikmat dan karunia-Nya lah pada petang hari ini kita bisa hadir kembali di acara yang sama, yaitu obrolan ngabuburit ya, yang luar biasa pada orbit ketiga di periodenya Mas Iskandar ini tetap konsisten dan tetap istiqomah gitu menjalankan acara ini. Terus selawat salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas kesabaran beliau ya kan, beserta sahabat dan keluarganya serta umatnya sampai akhir zaman. Semoga mendapatkan kemenangan yang diinginkan ya, yang diinginkan. Baiklah, mungkin tak banyak akan saya sampaikan karena teman-teman juga mungkin ada yang sudah pernah dengar ya terkait Perang Badar ini. Namun kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini perang sungguh sangat luar biasa, harus kita akui. Sungguh sangat luar biasa, harus kita akui. Dan perang ini merupakan perang pertamanya Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Dan di mana kita harus sama-sama ketahui pentingnya perang ini bagi Islam pada saat itu luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Kenapa? Karena kemenangan Badar ini akhirnya menjadikan Madinah sebagai suatu negara Islam yang diakui oleh dunia. Yang diakui oleh dunia. Pada saat itu ya, pada saat itu. Yang dimana memang perang ini merupakan perang awal dan terpenting. Maka yang saya ketahui orang-orang yang ikut perang Badar itu benar-benar sudah mendapat jaminan surga gitu ya. Bahkan ada sahabat Rasul yang memang ikut pada saat perang itu melakukan kesalahan, dan apa yang Allah katakan kepada Rasul, dia ahli Badar. Dia ahli Badar. Dia terhapus dari semua dosa yang dosa-dosa lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dan perang itu dilakukan di bulan suci ini.
Gitu. Saya tidak punya materi khusus sebenarnya terkait perang ini, ya kan. Saya cuma ingin mengingatkan saja, ya kan, kepada teman-teman bahwasanya ini perang yang sungguh sangat luar biasa dan menjadi perang yang sangat fenomenal, ya kan. Dan hasil dari perang ini ya tadi pengakuan dunia terhadap Madinah sebagai negara Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Berarti sungguh sangat penting perang ini ya. Teman-teman pasti sudah pula tahu efek dari perang ini luar biasa. Selain penyebaran Islam pada saat itu langsung begitu luas ya, begitu luas. Namun perlu kita sadari juga pada saat ini memang hal-hal yang tidak pernah terpikirkan itu bisa terjadi. Hal-hal yang tidak pernah kita terpikirkan itu bisa terjadi. Apa yang saya maksud? Yang pertama, kita kembali ke perangnya itu ya, ke perangnya. Perang ini merupakan perang yang di mana pasukan Islam sedikit dan pasukan musuh begitu banyak. Yang dimana diriwayatkan dalam sejarah pasukan Islam itu cuma ada 315, sedangkan pasukan musuh itu hampir lebih dari 1.300-an. Namun terbukti ternyata karena keimanan para sahabat-sahabat Rasul sebagai pasukan Badar itu membuat kemenangan yang luar biasa. Walaupun kekurangannya pada saat pasukan Badar itu ingin perang, ingin melawan pasukan Mekah, itu kekurangannya sangat-sangat banyak. Dari segi harta, amunisi ya, kita sebut sekarang amunisi, logistik berbeda sekali dengan pasukan musuh, pasukannya Mekah, pasukannya Abu Lahab pada saat itu. Yang dimana luar biasa, logistiknya luar biasa, terus para tentara perangnya pun memang sudah dilatih untuk berperang, dimana yang kita tahu memang suku Mekah itu doyan banget berperang ya. Maka yang ikut-ikut berperang itu bukan orang-orang yang baru kemarin balik langsung diangkut ya. Tapi memang perangnya itu luar biasa, kejomplangan ya, kekuatannya itu luar biasa. Namun karena kesabaran dan keimanan para sahabat dan Rasulullah sendiri membuat perang itu menjadi kemenangan untuk Islam, ya kan? Untuk Islam. Yang dimana kalau kita garis bawahi kita ambil benang merah ya. Dari perang itu kekuatan Islam itu mulai bermunculan dari awal itu, dari awal pasca perang itu. Kan banyak orang-orang kafir Mekah yang masuk Islam setelah terjadinya perang itu. Bahkan panglima-panglimanya juga kan, panglima luar biasa. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya terkait perang itu. Yang dimana yang tadi saya ingin sampaikan, saya ingin cuman mengingatkan kembali bahwa Islam ini pernah berjaya, ya kan? Dan dan memang kenapa perang itu harus dilakukan? Karena Islam harus diakui, ya kan? Islam harus diakui. Kenapa Islam harus diakui? Karena memang hanya Islam yang Allah terima kan ya. Hanya agama Islam yang Allah terima. Mungkin bagi kita sesama muslim tidak aneh, tidak heran. Namun kenapa harus adanya negara Islam sebagai wadah ibadah yang sah untuk para pemeluk
agama ini, agama Islam, ini yang patut kita diskusikan dengan baik, ya kan? Kenapa harus adanya negara yang menjalankan hukum syariat Islam, ya kan? Yang dimana Rasulullah itu perintah hijrah kan memang perintahnya Allah. Namun perintah menegakkan syariat itu kan memang tidak Allah berikan clue-nya ya untuk di mana syariat ini harus ditegakkan, ya kan? Ternyata pas di Mekah kan tidak bisa pada saat itu. Terus di mana lagi? Sempat pindah ke beberapa kota kan, dan akhirnya ujungnya ke Yasrib atau yang sekarang Madinah. Madinah itu memang opsi terakhir kan, opsi terakhir. Yang dimana alhamdulillah Islam diterima di situ. Pentingkah itu dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Iya, betul. Karena untuk mengkafahkan ya Islam atau secara ibadah untuk umat Islam pada saat itu. Mungkin itu aja dulu Pak Moderator, Pak Ustadz Moderator yang bisa saya sampaikan. Sisanya kita diskusi kalau memang ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Ya, makasih Bang Evan. Mungkin moderatnya mana dulu nih. Sorry, saya nggak bisa on video ini karena kebetulan pakai komputer kantor, nggak ada kamera di komputernya. Siap ketua. HP-nya lowbat jadi nggak bisa. Iya. Wow, ketua. Kita dengar suara ketua aja udah seneng kok. Masya Allah. Sudah. Ya. Baik, saya syukron jazakumullah khair kepada Kanda Ervan ya, PCPM dari Babelan ya. Alhamdulillah sudah memaparkan ya sekilas atau sejarah tentang perang Badar ya, perang Badar Al-Kubra, Ghazwah Badar. Memang perang Badar adalah perang pertama kali Rasulullah ya, ketika beliau hijrah ya. Memang pada waktu itu perang Badar itu jumlahnya sedikit ya. Jadi 1 berbanding 50 lah ya. Dibandingkan dengan pasukan kafir Quraisy. Itu ada 1000 ya kalau nggak salah kalau kita melihat sejarahnya. Yang mana memang perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan ya. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar, tantangan dakwah Rasulullah yang terbesar di di Madinah, di Mekah ya. Yang mana memang beliau berdakwah melalui peperangan juga. Jadi memang dakwah Rasulullah itu yang paling mengena oleh kaumnya adalah melalui akhlak atau perilaku atau perangainya. Jadi sampai Rasulullah itu memang berbeda tantangan dakwah dulu dan sekarang. Ya, jadi memang kalau dakwah dulu itu memang melalui peperangan, ya kan, melalui fisik, dan ada juga melalui akhlak ya. Memang Rasulullah diutus ke dunia ini atau ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi maka dari itu tantangan tentang dakwah yang beliau lakukan pada waktu itu memang sangat luar biasa, berbeda dengan dakwah yang kita lakukan pada era zaman ini. Ya, kalau sekarang dakwahnya memang berbasis digital ya, atau perang pemikiran ya kan, atau namanya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil itu sangat luar biasa dari perang Badar ini, sehingga yang kita lakukan adalah di era saat ini adalah meneruskan dakwah para ulama terdahulu, yaitu dengan melalui apa saja ya, bisa melalui. Jadi dakwah itu tidak hanya bisa melalui dengan ceramah, tapi juga dakwah bisa melalui dengan ajakan-ajakan positif, ajakan-ajakan
yang lainnya, sehingga al-mad'u, orang yang didakwa itu merasa tertarik ya kan dengan ajaran atau dakwah kita. Baik, mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan dari paparan tadi tentang sejarah perang Badar ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan. atau ingin menambahkan ya. Iya. Ingin menambahkan. Ustadz izin. Ya. Saya mau ini aja sih, mau terima kasih ya pemaparannya tadi Ustadz Ervan dan moderator Ustadz Farul Razi. Saya mau ini aja, penasaran aja. Jadi kan Bang Ervan tuh berkali-kali mengatakan teman-teman pasti sudah tahu, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Bang Ervan merasa kita semua sudah tahu dengan itu, kira-kira apa sih maksudnya, latar belakangnya apa? Kenapa Bang Ervan itu memilih judul tentang Perang Badar ini? Jadi asbabun nuzulnya apa gitu ketika bidang dakwah nge-share terus minta tema, Bang Ervan ini kemudian punya ide, oh Perang Badar. Nah, kira-kira apa latar belakangnya? Apakah ada kejadian tertentu? Apa karena Bang Ervan pengen perang atau seperti apa gitu? Atau pengen mendirikan negara Islam atau apa kira-kira? Barangkali itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Ustadz Rehan. Luar biasa nih pertanyaannya ya. Ini bertanya ini berarti ya? Ya, ini tak pertanyaannya, Afwan. Ya, apa latar belakangnya ini? Ya. Mas Ervan memberi judul. Nah, ya. Ini latar belakangnya apa nih? Atau asbabun nuzulnya ya? Iya. Ya. Asbabun. Baik, terima kasih Ustadz Rehan atas pertanyaan yang luar biasanya ini, ya kan? Sampai kaget saya juga kan. Yang tidak terpikirkan oleh saya, jadi terpikirkan adanya pertanyaan itu ya. Atau memang betul saya pengen perang kali ya. Enggak, jadi gini, asbabul nuzulnya itu atau latar belakang kenapa saya ingin membahas ini, yang pertama ya tadi yang saya utarakan ya di sesi penjelasan saya, yang dimana ingin mengingatkan kembali, ya kan, ingin mengingatkan kembali, barangkali lupa bahwasanya Islam itu pernah mengalami suatu yang luar biasa di bulan suci ini, ya kan, di bulan suci ini. Yang kedua, pentingnya kita mengingat kembali Badar itu kan, Badar itu. Kalau berangan-angan kayaknya enak banget ya kalau jadi pasukan Badar pada saat itu kan, karena jaminan surganya kan jelas ya, nggak kayak kita sekarang ya. Belum jelas jaminan surganya kan. Iya. Belum jelas jaminan surganya. Iya. Sedangkan pasukan Badar itu terjamin, walaupun dia melakukan dosa di kedepannya ya, kedepannya luar biasa dan tetap terjamin. Yang kedua, memang kalau kita bicara negara Islam, siapa sih yang orang Islam yang tidak ingin? Banyak ya. Siapa orang Islam yang tidak ingin? Banyak. Namun kenapa dia tidak ingin? Kenapa orang Islam itu sendiri tidak ingin negara kita ini menjadi negara yang Islam? Ya mungkin karena dia tidak tahu, tidak ngerti bahwa pentingnya Islam bagi hidup kita ya, bagi manusia. Ingat, bagi seluruh alam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin yang sama-sama kita ketahui. Nah, kalau ingin mendirikan, ya saya tidak punya kemampuan ya, tapi kalau bicara ingin ya, saya tanya balik ke ustadz-ustadz yang ada, ingin nggak gitu kan, negara kita ini menjadi negara Islam? Saya yakin pasti ingin. Cuman yang Islam yang seperti apa kan? Karena memang panduan Islam seperti halnya di Madinah pada saat Rasulullah itu, ya mungkin agak jauh berbeda dengan kondisi kita saat ini yang sekarang, ya kan? Yang dimana sama-sama kita tahu Pancasila pun dirumuskan oleh para ulama-ulama besar
bukan orang-orang baru kemarin lulus sekolah kan, bukan orang-orang yang baru kuliah langsung ngerumusin suatu undang-undang atau suatu ideologi negara, bukan. Tapi memang ulama-ulama besar yang kita sama-sama sekarang pelajari ilmu-ilmunya. Namun memang tujuan utama saya ingin mengingatkan kembali, ya kan, mengingatkan kembali bahwasanya di bulan suci ini, di bulan yang begitu berkah ini, ada kejadian yang luar biasa. Itu sih, Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang pas. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, tadi sudah jelas ya Ustadz Rehan. Jadi tujuannya adalah untuk mereview ya, mereview kembali sejarah yang sudah usai. Jadi ada pepatah jas merah ya. Jangan lupakan sejarah. Nah, itu ya. Jas merah, jas hijau apa? Kalau jas hijau jangan lupakan jasa ulama. Nah, ya kan, jas merah, jas hijau, jas apa lagi nih? Ya. Nah, jadi kita jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah sebagai apa namanya? Jejak digital ya. Jejak digital. Jadi ada rekam jejaknya. Nah, jadi seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Ustadz Rehan ingin menambahkan mungkin dari sisi apa namanya, dari perspektif Al-Quran, dari perspektif Quran atau dari tinjauan hadis ya. Tidak ada. Oh, nggak ada. Oh iya. Mungkin yang lain dulu, yang lain. Ini kok dikit banget ya pesertanya. Ini agak mending dari kemarin malah. Itulah perjuangan ya. Betul. Itu. Iya. Ya, apa namanya, mungkin saya ingin bertanya nih ya kepada Mas Ervan. Ya. Kalau kita kembali ke kehidupan sekarang ya kan, di kehidupan yang serba apa namanya, serba modern dan serba digital gitu kan. Kalau sekarang kan perang itu kan tidak hanya melalui fisik gitu kan ya. Jadi perang itu sekarang melalui pemikiran. Ada namanya Ghazwul Fikri, ya kan. Jadi perang pemikiran itu adalah yang dilandasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam atau Islamofobia, ya kan. Jadi orang-orang yang anti Islam itu mereka mencoba ingin menghancurkan Islam melalui pemikiran. Jadi tidak melalui perang fisik kayak perang Badar tadi, ya kan. Mereka ingin menghancurkan Islam lewat lewat 3F, ya kan. Ada fun melalui hiburan, ada melalui fashion, ya kan, pakaian, kemudian ada juga melalui food, makanan. Nah, ini kira-kira apa usaha kita gitu kan sebagai generasi penerus. Kalau sekarang kan kita kan semuanya kan memakai namanya HP. HP ini kan produk Yahudi, ya kan. Kita tidak ini lagi, ini HP ini kan produk mereka. Nah, gimana usaha kita itu agar kita itu bisa menghindari, ya, agar kita bisa menghindari dari langkah-langkah mereka, ya kan. Kita bisa menghindari dari perang-perang tadi, perang-perang pemikiran. Nah, itu gimana, Mas Ervan? Ya. Ya. Luar biasa ya, terima kasih. Yang pasti begini ya, teman-teman. Kalau kita yang sekarang hidup pada zaman saat ini, pastinya bisa melihat bahwasanya kurangnya minat baca yang saya perhatikan saat ini memang sudah mulai tergerus ya, Kalau bicara ujian kan memang setiap masa punya ujiannya masing-masing ya, apalagi terhadap kita yang memeluk agama Muslim, agama Islam, di mana kita sudah dijelaskan oleh Allah hanya Islam yang diterima oleh Allah. Nah, kita berkeyakinan bahwa selain Islam berarti tidak ada agama lain yang mungkin, begitu pun dengan agama-agama yang lain.
Nah, kalau bicara perang pemikiran, memang saat ini itulah yang sedang kita alami, ya kan? Dan jangan salah, saya ini merasakan hidup sudah hampir 34 tahun, 34 tahun. Dan di saat Assalamualaikum, aduh, luar biasa nih, ada ketua Aiman Sarip, mantan ketua IM Bekasi Raya nih hadir. Selamat datang, Tom. Mohon maaf, saya sapa dulu ya, takutnya kualat lagi nggak nyapa beliau. Baik, saya lanjut ya. Memang dalam konsep perang pemikiran itu tadi yang saya katakan, tidak hanya terasa dan terjadi di era saat ini. Saya kuliah tahun 2008. Itu sudah mulai itu. Era 2008 belum ada bahasanya Android ya. Lagi rame-ramenya itu BlackBerry. BlackBerry itu handphone yang luar biasa. BlackBerry pada saat itu. Dan itu udah digaungkan oleh para kita aktivis-aktivis muda terkait perang pemikiran. Dan saya yakin sebelumnya pun seperti itu. Di saat memang perang fisik itu tidak ada. Dan memang yang harus kita sama-sama sadari, musuh bersamanya kaum kafir itu, yang dimana saya katakan dengan terang, yang di luar Islam, yaitu adalah Islam. Ya kan? Islam itu dimusuhi oleh seluruh orang yang tidak berislam. Jadi kita jangan tidak tahu itu. Kan? Dan yang paling jelas, musuh bersama kita, musuh umat manusia ya, bahkan umat manusia, tidak hanya Islam aja, yaitu adalah setan kan, setan. Nah, kita harus tahu bahwa musuh bersama kita punya musuh bersama, yaitu setan. Apalagi untuk kita orang Islam kan, setan adalah makhluk Allah yang Allah tangguhkan ya, satu-satunya makhluk Allah yang Allah tangguhkan hidupnya, yang dimana dia itu akan disiksa kalau sudah kiamat ya kan? Kalau kiamat terjadi. Kalau belum terjadi, dia kan belum mendapatkan siksaan. Sedangkan kita sudah ya, manusia sudah ya, siksa karena tetangga punya mobil baru, punya rumah baru, gitu kan, kayak gitu. Tapi memang, kalau bicara tadi ya, kembali ke perang pemikiran, kita harus seperti apa? Ya harus, pertama kita banyak belajar, banyak tahu, gitu kan. Jangan cuek, ya kan, jangan cuek, dan jangan pula tidak mau tahu tentang hal yang baru, ya. Jangan merasa cukup dengan yang kita saat ini punya, apalagi dalam segi ilmu, ya. Karena di luar sana memang luar biasa pemikiran orang-orang yang liberal ya, yang apa ya, yang kacau lah gitu kan. Tapi memang mereka saat ini banyak pendengarnya dibanding kita nih ya, atau iya, terbukti kan penonton mereka itu dalam acara-acara yang tidak Islami luar biasa jutaan, tapi di saat acara Islam ya begini, harus kita sadari. Maka ini menjadi tugas kita sebagai seluruh umat muslim, ya kan? Apa itu ya, mendakwahkan Islam, memberitahu kepada orang-orang yang menjadi pemeluk agama Islam bahwasanya kita punya musuh, dan kita jangan sampai tidak tahu kita punya musuh. Karena bahaya sekali kalau kita tidak tahu kalau kita ini sebenarnya punya musuh. Kenapa bahayanya? Jadi kita tidak mawas diri, tidak berjaga-jaga, ya kan? Bahkan dengan Allah saja, Tuhan kita tidak begitu mau dekat jadinya kan. Karena hanya Allah lah yang bisa melindungi kita kan. Seperti itu. Ya, itu mungkin uraian atau jawaban
alur ngidulnya ya. Ya, baik, syukran jazakallah Mas Ervan ya. Jadi langkah konkretnya adalah kita harus banyak-banyak belajar ya. Jadi Betul. banyak-banyak membaca ya kan supaya kita itu terhindar dari tipu daya orang-orang apa Yahudi ya yang ingin apa namanya menghancurkan Islam lewat pemikiran. Ya, kita memang sebagai seorang muslim memang harus baik belajar. Apalagi karena kan belajar itu kan wajib ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita menghindari celah-celah mereka gitu kan. Kalau toh kita kalah dengan teknologi mereka gitu kan. Karena kan orang-orang Yahudi itu kan mereka diberikan kecerdasan oleh Allah. Ya, mereka diberikan kelebihan kecerdasan ketimbang kita ya. Sekarang kan apalagi ketika apa perang di mana kemarin yang di Palestina itu kan ya. Sekarang kan apa mereka berusaha ingin menghancurkan Islam, terutama yaitu ingin merebut kembali Palestina gitu kan. Nah, dari orang-orang Zionis itu mereka tidak, memang benar kata Allah walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah rela, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kita itu mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Milah itu adalah agama atau ajaran mereka. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan seputar masalah perang ini ya. Ini tentang peperangan ini ya. Ya, peperangan ini ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan tentang perang ini. Ya, berbeda dengan perang, kalau tadi kan perang pemikiran ya. Kalau perang mulut beda ya. Perang mulut beda nih. Ya, jadi kalau perang mulut kan perang ada lagi perangnya, perang chat. Oh, perang chat. Ya, perang tangan berarti ya, perang jari. Perang jempol doang. Biasanya perang sarung, Ustaz. Sarung. Ya, gimana Mas Rehan? Saya taunya perang sarung. Habis terawih biasanya. Perang sarung, wah, itu maksudnya apa tuh perang sarung ya? Awuran itu mah. Oh. Ya, baik, mungkin Mas Iskandar ada yang ingin ditambahkan, Mas? Saya kira cukup lah, cukup baik ya tadi. Cukup ya. Bang Ervan udah tingkat keilmuannya cukup tinggi lah, seperti kemarin sampaikan bahwa salah satu derajat yang paling tertinggi setelah kenabian adalah orang yang berilmu gitu kan. Nah, itu Bang Ervan sudah salah satunya mendekati itu. Kalau Ustaz Rehan mau udah gak dipertanyakan lagi Ustaznya. Betul. Emang saya juga agak grogi sih di depan mereka. Wah. Ya. Oh gitu. Ya. Jadi ya, terima kasih kepada semua lah kalau saya, Pak. Jadi udah ya sedikit memang ini kita, tapi kan tetap kita akan diposting, siapa tahu viewernya bertambah-tambah terus gitu kan. Ya. Amin. Gitu. Ya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditambahkan, mungkin saya closing aja kali ya. Saya closing, baru setelah itu nanti bisa bebas. Baik, syukron jazakallah khair kepada Kanda Ervan dari PCPM Babelan ya, yang telah memberikan materi atau memaparkan materi tentang sejarah Perang Badar. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus, khususnya di pemuda, di dalam ruang lingkup pemuda Muhammadiyah, ya, bisa meneruskan perjuangan ulama generasi terdahulu, generasi mereka, ya, atau perjuangan mereka dengan langkah gerakan kepemudaan khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Baik itu saja. Saya sekian dari moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Syukron, jazakallah khair. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.